Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadia sebagai Project Manager Kelompok 4, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dari SI 4501. Di sini akan menawarkan website kami yang bernama Website Akses. Nah, di mana website ini merupakan website untuk mengatur persediaan obat yang digunakan oleh UPTD Babakan Tarogong. Nah, ini merupakan tampilan website kami dari sisi user, di mana user dapat menggunakan fitur message untuk mengirimkan pesan terkait pertanyaan terkait persediaan obat di UPTD Babakan Tarogong. Nah, dimulai dari pengisian nama, pengisian email, pengisian nomor telepon, dan juga pengisian pesan yang berisi pertanyaan. Maka user sudah berhasil mengirimkan pesan. Untuk masuk sebagai pegawai, maka kita harus login dulu. Ini merupakan tampilan login untuk pegawai, dimulai dari pengisian email dan juga password. Klik lainnya lalu masuk ke manajemen pesan. Klik nama customer. Di sini kita bisa melakukan edit pada kontak customer apabila terjadi kesalahan pada kontak customer. Di sini kita bisa melakukan edit pada nomor telepon dan juga email customer. Klik edit, maka proses edit kontak customer berhasil. Selanjutnya, saya akan masuk ke persediaan obat. Dimulai dari penambahan kelas obat dulu. Di sini ditambahkan kelas obat, misalnya nama kelas terapinya adalah demam, ditambahkan. Lalu di subkelas obat ditambahkan subkelas terapinya adalah demam tinggi. Lalu turunannya adalah demam. Bisa juga ditambahkan demam sedang dengan turunan kelas terapinya juga demam. Lalu di resep obat kita bisa menambahkan misal 3 kali sehari. Lalu untuk unit obat kita bisa tambahkan tablet atau sirup. Nah, ini juga bisa diedit seperti unit obat ini bisa diedit misal dari tablet, mungkin kita mau ganti sirup, di sini saya ganti tablets. Lalu untuk resep obat bisa diganti yang tadinya 3 kali sehari mungkin ditambahkan setelah makan dan sebagainya. Untuk subkelas obat juga bisa diedit. Bisa bebas menambahkan data subkelas sesuai dengan obat. Di sini saya akan menambahkan persediaan obat. Klik tambah data obat. Di sini saya masukkan paracetamol, misal 500 mg. Lalu stok obatnya 20 stok. Lalu keterangan obatnya mungkin obat demam. Lalu ada juga tanggal expirednya. Di sini ada juga ketahanan obat, misal obatnya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini untuk resep obat kita bisa pilih dari resep obat yang tadi yang sudah kita tambahkan, ada kelas obat, subkelas obat juga dari yang sudah kita tambahkan, ada satuan unit obat juga. Lalu kita klik tambah. Di sini kita bisa melihat detailnya. Lalu bisa melakukan edit, misal edit stok obat menjadi 15, klik update, maka akan ada pemberitahuan bahwa edit persediaan obat berhasil. Kemudian kita akan masuk ke fitur formularium. Di sini akan berisi data terkait kelas terapi, subkelas terapi, nama generik dan kekuatan sediaan, persiapan maksimal, dan juga keterangan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke fitur laporan. Kita klik lainnya, lalu masuk ke fitur laporan. Di sini terlihat bahwa paracetamol 500 mg dengan stok obat yang sudah menipis yaitu 15 akan memiliki background berwarna merah. Contoh, kita akan bikin persediaan obat, kita akan masukkan nama obat yaitu paracetamol 10 mg, kita bikin stok obatnya banyak, misal 100 stok. Lalu dengan keterangan obat, kita masukkan tanggal expired, kita masukkan ketahanan obatnya juga. Lalu kita pilih ya resep obatnya, satuan unit obat, kelas terapi, dan juga subkelas terapinya. Kita klik tambah. Kemudian kita masuk ke fitur laporan.
Di sini kita dapat melihat bahwa paracetamol 10 mg yang memiliki stok 100 memiliki background abu-abu dan paracetamol 500 gram yang memiliki stok 15 memiliki background berwarna merah. Kemudian fitur selanjutnya adalah admin. Kita logout dulu. Sebelum masuk sebagai admin, customer dapat melihat persediaan obat yang sudah kita tambahkan tadi. Customer dapat melihat obat apa saja yang ada di UPTD Babakan Tarenggong. Bisa mengklik detail juga. Di sini ada nama obat, informasi obat, ada juga waktu ketahanan obat dan juga status obat, yaitu tersedia. Nah, lalu selanjutnya kita akan login sebagai admin, memasukkan email admin, lalu masukkan password juga, lalu klik login. Nah, fitur admin dan juga pegawai sebenarnya hampir sama, kecuali yang membedakan adalah pada fitur admin ada manajemen pegawai, di mana kita dapat mengedit data pegawai dan juga menghapus data pegawai. Misal kita mengubah nama pegawai dari John menjadi Jane. Kita klik edit, maka nama pegawai sudah berubah. Di sini juga kita akan mendemokan terkait penghapusan data pegawai. Sini kita tinggal klik hapus data pegawai, maka proses penghapusan data pegawai berhasil. Lalu kita bisa juga menghapus unit pegawai, misal kita hapus. Nah, di sini akan ada warning bahwa proses penghapusan data gagal, pastikan tidak ada lagi obat yang terkait. Ini karena satuan unit tablets itu tidak dapat dihapus apabila persediaan obat yang terkait dengan unit obat tablets itu belum dihapus. Maka kita harus menghapus persediaan obat dulu yang terkait apabila persediaan obat tersebut merupakan satuan unit tablet. Misal paracetamol dengan satuan unit obat tablet kita harus dihapus dulu, maka unit obat baru bisa dihapus. Nah di sini resep obat dan unit obat sudah terhapus. Kita coba hapus kelas obat, kita klik details, lalu kita hapus. Nah di sini kelas obat tidak bisa dihapus karena memiliki keterkaitan dengan subkelas obat. Apabila ingin menghapus kelas obat, maka kita akan menghapus subkelas obat terlebih dahulu. Kita coba hapus. Nah, setelah subkelas obat dihapus, maka kita baru bisa menghapus data di kelas obat. Oke, baik. Demikian demo aplikasi website kami, yaitu website akses. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.